Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Atorik. Saya dari mahasiswa Teknik Mesin. NPM saya 43182100051. Saya ingin menjelaskan tentang pegas. Pertama, pengertian pegas. Pegas adalah elemen fleksibel yang digunakan untuk mengarahkan gaya atau torsi dan pada saat yang sama untuk menyimpan energi. Gaya tersebut dapat berupa dorongan atau tarikan linier, atau dapat juga radial yang mirip dengan pita di sekitar gulungan gambar. Torsi dapat digunakan untuk menyebabkan rotasi, misalnya untuk menutup pintu pada lemari atau untuk memberikan gaya penyeimbang untuk elemen mesin berputar pada engsel. Material untuk membuat pegas. Bahan pegas harus memiliki kekuatan kelelahan tinggi, keuletan tinggi, ketahanan tinggi, dan itu harus tahan krep. Ini sangat tergantung pada layanan yang digunakan, yaitu parah layanan, layanan rata-rata atau layanan ringan. Layanan parah berarti pemuatan terus-menerus yang cepat di mana rasio minimum hingga maksimum beban atau tegangan adalah 1,5 atau kurang. Seperti pada pegas katup otomotif, layanan rata-rata mencakup rentang stres yang sama seperti pada layanan parah, tetapi hanya dengan intermittent pengoperasian, seperti pada pegas pengatur mesin dan pegas suspensi mobil. Layanan ringan mencakup pegas yang terkena beban statis atau sangat jarang berubah, seperti pada pegas katup pengaman. Jenis-jenis pegas. Pegas kompresi helix biasanya terbuat dari kawat bundar, dibungkus menjadi lurus, bentuk silinder dengan pitch konstan antara kumparan yang berdekatan. Kawat persegi atau persegi panjang juga dapat digunakan. Pegas ekstensi helix tampaknya mirip dengan pegas kompresi, memiliki rangkaian gulungan yang dibungkus menjadi bentuk silinder. Namun pada pegas ekstensi, kumparannya bersentuhan atau berjarak dekat di bawah kondisi tanpa beban. Jenis-jenis pegas. Pegas ekstensi helix, helical extension spring. Tipe-tipe pegas. Pegas koil, pegas daun, pegas batang torsi. Perhitungannya. Penjelasan. Penting untuk memahami hubungan antara panjang pegas dan gaya diberikan olehnya. Panjang bebas LF adalah panjang yang diasumsikan pegas ketika ia tidak mengerahkan kekuatan, seolah-olah ia hanya duduk di atas meja. Panjang solid LS adalah ditemukan saat pegas runtuh, dimasukkan ke titik di mana semua kumparan bersentuhan. Ini jelas merupakan panjang terpendek yang bisa dimiliki pegas. Pegas biasanya tidak dikompresi dengan panjang padat selama operasi. Perhitungan dan penjelasan. Contoh grafik. Perhitungan dan penjelasan. Cenderung pegas untuk melengkung meningkat saat pegas menjadi tinggi dan ramping. Sebanyak untuk kolom. Gambar 19-15 menunjukkan plot rasio kritis defleksi ke panjang bebas versus rasio panjang bebas dengan diameter rata-rata untuk pegas. Tiga kondisi akhir yang berbeda dijelaskan pada gambar. Sebagai contoh penggunaan gambar ini, perhatikan pegas yang memiliki ujung persegi dan tanah, panjang bebas 6,0 in dan main diameter 0,75 in. Kita ingin mengetahui defleksi apa yang menyebabkan pegas gesper. Aplikasi pegas. Berikut beberapa contoh aplikasi pegas. 1. Untuk menahan kendali akibat goncangan shock lain atau getaran seperti dalam pegas mobil, penyangga rel, shock breaker, dan peredam getaran. 2. Untuk mempergunakan gaya-gaya seperti dalam rem kopling
tidak tetap dan pegas pada katup. 3. Untuk mengendalikan gerak dengan menahan kontak antara dua elemen seperti pada cam. 4. Untuk mengukur gaya-gaya seperti dalam indikator mesin, untuk menyimpan energi seperti pada arloji, mainan anak-anak, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.